Betul. Sebagai kota metropolitan itu ngundang urbanisasi itu. Banyak orang datang ke Jakarta dan mulailah muncul masalah apa? Kita lihat nih. Dampak nyata dari urbanisasi itu udah pasti adalah polusi. Ini disebabkan oleh, udah pasti Bapak Ibu lihat nih, motor-motor, mobil-mobil yang udah mepet-mepet gitu ya. Dan tentunya juga faktor lain. Nah, industri itu juga jadi salah satu kontribusi dari polusi. Yang akhirnya memberikan prestasi yang kurang mengenakan sebetulnya buat Indonesia. Yaitu apa prestasinya? Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih prestasi yang sebetulnya sangat tidak membanggakan gitu. Jakarta masuk dalam 10 besar kota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia. Tapi sebetulnya nih, kalau saya ingat gitu, perbandingkan data ini dengan tahun 2018, itu pemerintah sebetulnya udah sangat berhasil untuk mengurangi tingkat polusi. Kenapa? Karena di 2018, di saat kita launching Sky, Jakarta tuh ranking 1 dunia. Di tabel yang kanan itu saya tadi pagi itu screen capture jam 7-an. Kualitas Jakarta itu udah dianggap tidak sehat. Air quality index-nya 153, dan kalau misalkan Bapak Ibu sering mempergunakan atmosfer connect kita, tentunya ingat ya Bapak Ibu, parameter 100 atau di atas itu selalu ditulisnya poor. Nah, Jakarta itu udah sangat poor gitu. Sangat tidak sehat kalau di sini. Kalau mau sehat seperti apa? Rentangnya itu adalah 0 sampai 13, itu sehat. Kalau fair itu adalah 13 sampai 25. Nah, sekarang pertanyaannya, itu fakta. Kita hidup di tengah situasi seperti itu. Jadi, biasanya orang tuh jadi segan keluar, merasa bahwasanya pertahanan terbaik kita adalah di rumah. Ya, rumah tuh memang sebetulnya pertahanan terbaik buat kita dari polusi gitu. Bener ya? Tapi ternyata bahaya polusi di rumah itu tidak lebih baik dibandingkan dengan yang di luar rumah. Maka di sini resikonya bisa lebih tinggi. Bayangkan nih Bapak Ibu, pernah nggak memikirkan gitu, kotoran yang biasanya dibawa sama sendal dan sepatu kalau seandainya nggak melepas sendal dan sepatu dalam rumah. Atau bagaimana dengan debu-debu yang ada di kolong sofa, di kolong tempat duduk, kolong tempat tidur, di karpet, di atas kulkas, di belakang televisinya kita yang katanya udah tipis jaraknya, tapi lihat deh, sekali-sekali tengok seberapa banyak debu di belakang situ. Atau gimana juga dengan debu atau jelaga yang ada di area dapur. Ini semua tuh sebetulnya polutan Bapak Ibu yang kita bisa temukan dengan mudah di rumah, tapi kita cenderung abaikan. Padahal dampaknya besar loh. Contoh yang paling ringan aja, kalau misalnya sering bersin-bersin, sering batuk-batuk, atau mulai merasakan iritasi mata, atau bahkan yang sampai agak sedikit parah, infeksi saluran pernafasan. Nah, kenapa sampai separah itu? Well, sumbernya itu sebetulnya cuma satu kata, itu polutan Bapak Ibu. Polutan yang ada di tempat-tempat yang tadi saya sebutkan, yang terkadang udah kita ignore gitu karena udahlah biasa gitu, karena kita nggak nganggep itu jadi hal yang aneh. Jadi apa solusinya sekarang kalau misalnya kita udah tahu seperti itu? Solusinya adalah atmosfer kita. Sebuah produk yang nggak boleh dilupain nih, dihasilkan sama MW, dan bukan MW aja, MW itu punya pengalaman panjang, dan khususnya brand atmosfer ini udah punya pengalaman 35 tahun di bidang filtrasi udara, di bidang teknologi untuk memerangi polusi. Dan produk atmosfer ini ditujukan untuk ke kaum urban, mereka yang tinggal di perkotaan, mereka yang mengejar kualitas hidup, dan tentunya hidup yang sehat. Dan jajaran produk kita ini juga di tahun ini semakin bertambah gitu. Kalau dulu ada Atmosphere Sky, di tahun 2018 kita luncurkan. Sekarang adiknya udah mulai hadir, yaitu Atmosphere Mini. Walau namanya Atmosphere Mini, Bapak Ibu sekalian,
Jangan sampai terkecoh nih, jangan sampai tertipu sama nama atau ukurannya. Performance-nya sama seperti kakaknya, sama big bro-nya. Ada super performance dalam hal filtrasinya. Ada super trust dalam hal pengakuan dari pihak ketiga untuk kemampuan filtrasi dari unitnya. Dan juga ada super smart dalam pengoperasiannya. Tapi siang ini bukan saya yang akan berpanjang lebar membahas spesifikasinya gitu, karena sudah ada jajaran pembicara yang keren-keren yang akan menyampaikan secara lebih detail ke Bapak Ibu. Tapi yang saya mau sampaikan kali ini adalah perspektif buat Bapak Ibu sekalian. Siapa sih kiranya yang bisa disasar sebagai target market kita? Nah, target marketnya saya bilang OnePlus. Kenapa OnePlus? Oke, coba Bapak Ibu kunjungi lagi pembeli Atmosphere Sky kita. Tapi jangan suruh mereka trade-in ya Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Karena gini, mereka udah pernah beli Atmosphere Sky. Harganya udah sampai 20-an juta gitu ya. Dan lihat lagi, di rumahnya Atmosphere Sky-nya ditaruh di mana? Kalau misalkan dia taruh di satu ruang tengah atau hanya di satu kamar, nah sekarang Bapak lihat, Ibu lihat ilustrasi gambar ini. Coba lihat lagi dan ingat lagi polutan-polutan yang tadi saya sebutkan di awal. Dan coba kaitin sama gambar ini. Di satu rumah, satu apartemen, Bapak Ibu bisa visualisasikan kan, berapa banyak unit atmosfer mini yang Bapak Ibu bisa tawarkan tanpa menyuruh si penggunanya untuk melakukan trade-in. Jangan. Kalau dia udah pakai, harusnya dia tahu kualitasnya, dan mungkin ini adalah potensi baru buat Bapak Ibu untuk menjual si adiknya ini. Ngomongin ruang tidur, minimal kalau di apartemen yang kecil ada satu nih, yang studio type ya cuma satu gitu ya. Tapi kan ada juga apartemen kecil itu udah pasti ada dua. Rumah kecil juga sama, dua kamar buat tambahan. Tapi kalau orang Jakarta bilang nih, kalau rumah gedongan itu malahan bisa minimal 3 kamar. Belum lagi ruang tamu, atau tadi saya bilang dapur kalau perlu. Jadi peluangnya sangat besar Bapak Ibu sekalian. Saking besarnya, apakah rumah sama apartemen itu cukup? Kalau saya bilang sih nggak cukup ya. Coba juga mulai dilirik gedung perkantoran. Kalau Bapak Ibu lihat di tahun lalu, mungkin bukan lihat ya, Bapak Ibu rasakan sendiri gitu ya, di saat Bapak Ibu membangun bisnis dengan Atmosphere Sky, banyak yang Bapak Ibu menawarkannya ini ke institusi pemerintahan khususnya rumah sakit. Tapi untuk si mini ini, coba lagi nih, selain perumahan, ada juga perkantoran. Kenapa? Karena kantor-kantor kalau yang di Jakarta yang saya perhatikan gitu, walaupun kondisi pandemi, ada PPKM level 3 gitu, mereka tuh masih juga tetap harus beroperasi. Ada yang minta 25% hadir di kantor, atau ada yang 50% gitu. Nah, di saat mereka hadir ke kantor, banyak perusahaan yang mulai memperhatikan kondisi dan kualitas udara di dalam lingkungan kantor mereka. Jadi OnePlus ini, 1+ ini bisa diterapin juga. Kenapa? Area besar, kalau ada yang pernah ke kantor MW yang di Kokas, itu area besarnya udah pasti bisa ditawarin Sky. Tapi biasanya kantor-kantor itu juga punya ruang meeting. Kenapa nggak ditawarin mini? Dimana juga dengan ruang para pemimpinnya mereka gitu, bos-bosnya mereka ini juga jelas bisa dipergunakan mini Bapak Ibu. Bisa ditawarkan mini, ini potensi besar untuk bisnisnya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu jangan takut lagi, tangkap dan manfaatkan peluang ini. Dan berbicara masalah peluang gitu ya, data yang kami dapat saat ini, kalau misalkan Bapak Ibu lihat, itu luar biasa besarnya. Kenapa? Karena dari Euromonitor itu melaporkan di tahun 2021, itu ada 23,3 juta unit alat filtrasi udara beragam merek itu terjual di Indonesia. Bayangkan, 23 juta unit. Atau total value bisnisnya itu sekitar 19,8 miliar. Dan kalau berbicara masalah business opportunity di kedepannya gitu, air filtration system ini atau atmosfer kita ini masuk dalam kategori home appliances, di mana prediksi Euromonitor untuk pertumbuhan pasar
kategori home appliances ini sampai tahun 2026 itu masih tumbuh sekitar 35%. Wow, that's huge, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya harap Bapak Ibu bisa menikmati acara hari ini, bisa mengambil manfaat dari acara hari ini, dan pastinya saya berharap dengan peluncuran produk Atmosphere Mini bisa kalian. Ini juga akan hadir Mas Lili Sugiarto atau biasanya dipanggil Sugi. Beliau ini adalah orang di belakang layarnya trainer MW Indonesia. Biasanya beliau membantu untuk pembuatan konten-konten training. Tapi hari ini beliau didaulat untuk bertandem dengan after sales service manager yang pastinya udah Bapak Ibu kenal, si Pak Asril Amran. Saya biasanya manggilnya Bang Asril. Ada juga perwakilan spesial dari AIDA. Ada scientist dari AIDA, Mr. Rick Good. Beliau ini adalah Group Manager Air Treatment untuk Air Treatment Product Development. Beliau berkenan untuk membuat rekaman video untuk menjelaskan tentang fitur-fitur dari Atmosphere Mini. Nah, saya juga gembira Bapak Ibu sekalian, karena kita di siang hari ini kehadiran tamu, Founders Emerald dari Malaysia, Senstio. Welcome, Mr. Senstio, to our online training and sharing session for the Atmosphere Mini. We really appreciate your time today to share with us your experience in promoting Atmosphere Mini, Mr. Senstio. So, okay, saya nggak akan berpanjang lebar lagi untuk membuka acara di hari ini. Enjoy the show, dan saya kembalikan dan sekaligus perkenalkan pembawa acara di hari ini, Mr. Sugi. Silakan Mas Sugi. Baik, terima kasih Pak Dharma. Selamat siang teman-teman EBO Leaders. Perkenalkan, saya Sugi dari tim training MW Indonesia. Nah, tadi kita sudah mendengarkan opening speech dari Head of Marketing and Communication MW Indonesia, Pak Dharma. Selanjutnya saya akan membagikan informasi mengenai produk terbaru persembahan MW Indonesia, yaitu Atmosphere Mini. Nah, di kesempatan ini saya mohon izin dalam presentasi training hari ini saya menggunakan masker untuk menjalankan prokes. Nah, jika nanti teman-teman EBO Leaders ada pertanyaan seputar materi, silakan diketik di kolom Q&A yang akan kita jawab pada sesi akhir. Nah, sekarang mari kita lihat dulu fakta-fakta penting mengenai polusi udara. Nah, teman-teman EBO Leaders, fakta pertama yang akan kita lihat adalah orang dewasa rata-rata menghirup udara 11.000 liter udara. Nah, bisa dikatakan ini merupakan kebutuhan udara kita dalam satu hari. 11.000 liter itu jauh lebih banyak ya, kalau dibandingkan dengan kebutuhan air minum yang rata-ratanya itu 2 liter per harinya. Nah, yang perlu menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana kualitas udara yang kita hirup? Nah, mari kita lihat fakta selanjutnya. Data dari WHO, populasi secara global, yaitu ada 99% orang itu menghirup udara yang melebihi batas pedoman WHO, di mana udara yang dihirup itu mengandung polutan tingkat tinggi. Dan ini diperkirakan menyebabkan kematian hingga 7 juta manusia per tahun. Nah, kalau kita lihat dari data ini, berarti masalah polusi udara ini sangat serius ya secara global. Nah, bagaimana di Indonesia? Kondisi di Indonesia ternyata juga tidak berbeda jauh. 80% penduduk di Indonesia hidup di area yang level polusi partikel udaranya di atas standar WHO. Dan ini mengakibatkan menurunnya harapan hidup rata-rata penduduk Indonesia sebesar 1,2 tahun. Nah, jadi andai harapan hidup rata-rata di Indonesia 69 tahun, maka bisa tambah jadi 70 tahun lebih kalau kualitas udara di Indonesia bisa lebih baik. Nah, sekarang mari kita perhatikan kedua gambar di slide ini. Nah, dari kedua gambar ini menurut teman-teman EBO Leaders, di manakah yang lebih tinggi tingkat polusinya? Nah, tadi kalau misalnya kita udah menyimak dan udah lihat juga ya fakta di sini, ternyata tingkat polusi itu lebih tinggi, ya level polutannya di dalam ruangan, bisa lebih tinggi 2-5 kali daripada di luar ruangan. Yang kita lihat di sini banyak motor, banyak mobil,
Di mana di dalam ruangan ini manusia itu menghabiskan 80% kehidupannya. Nah, dari mana sih sumber-sumber polutan di dalam ruangan ini? Mari kita lihat. Nah, di slide ini kita bisa melihat ya, yang pertama dari kategorinya itu polutan biologis. Ini bisa bersumber dari serbuk sari, virus, bakteri, bulu dari binatang peliharaan. Kemudian juga ada polutan dari asap makanan dan asap rokok. Nah, ada juga polutan yang nggak kalah berbahaya, yaitu disebutnya volatile organic compounds atau singkatnya VOC. Nah, apa sih ini? Ini adalah gas yang keluar dari benda padat atau cairan tertentu. Nah, ini sumbernya bisa dari cat, bisa dari pengharum ruangan, racun serangga, ataupun benzena. Yang ini biasa ada di dalam kabin mobil. Nah, semua ini polutan ini bisa muncul di dalam ruangan. Dan semua ini bisa memberikan efek kesehatan yang buruk ketika terhirup oleh manusia. Nah, kira-kira apa sih dampak buruk kesehatannya yang bisa timbul? Nah, di sini kita bisa lihat dampaknya itu ada yang jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, yang jangka pendek itu diantaranya bisa terjadi iritasi mata, iritasi hidung, sakit kepala, pusing, dan juga kelelahan. Nah, untuk jangka pendek ini biasanya efeknya bisa hilang jika sudah tidak terekspos lagi dengan polutan. Nah, bagaimana kalau jangka panjang? Jangka panjang ini efeknya bisa mengakibatkan penyakit jantung, penyakit pernafasan, kanker, cacat lahir, kerusakan sistem saraf, dan bahkan kerusakan liver. Nah, kenapa bisa begitu? Ini diakibatkan dari terakumulasinya polutan di dalam tubuh kita bertahun-tahun, sehingga baru muncul dampaknya di kemudian hari. Nah, di bagian ini kita lihat bagaimana polutan itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, mari kita lihat, perhatikan dulu di bagian gambar ini yang sebelah kiri. Secara umum, polutan itu dikategorikan menjadi polutan partikulat meter 10 atau disebut juga PM10 dan partikulat meter 2,5 atau biasa disebut juga PM2,5. Nah, teman-teman EBO Leaders, angka 10 dan 2,5 ini mewakili ukurannya, yaitu 10 mikron dan 2,5 mikron. Keduanya lebih kecil dari diameter sehelai rambut. Jika kita lihat di gambar, lingkaran biru itu mewakili polutan PM10 dan lingkaran kuning mewakili PM2,5. Nah, contoh polutan dari PM10 itu adalah debu, serbuk sari, dan juga jamur. Kalau contoh PM yang 2,5 itu adalah partikel dari hasil pembakaran senyawa organik dan logam yang bersumber dari asap kendaraan ataupun asap dari memasak. Nah, kalau lihat di gambar sebelah kanan itu ya, semakin kecil ukuran polutan itu semakin berbahaya karena tidak dapat disaring dari sistem pernafasan manusia. Bahkan, polutan PM2,5 dan yang lebih kecil lagi dari PM10 itu bisa masuk hingga aliran darah manusia. Nah, itu sebabnya polutan bisa menyebabkan penyakit jantung, saraf, maupun kanker dalam jangka panjang. Nah, kira-kira apa solusinya untuk menghadapi polusi udara dari PM10 dan PM2,5? Salah satunya adalah bisa memiliki sirkulasi udara yang baik di dalam ruangan. Ini bisa membantu untuk mengurangi konsentrasi polutan di dalam ruangan. Tetapi sirkulasi yang baik ini tidak dapat memfiltrasi polutan 2,5 maupun PM10 yang juga bisa masuk dari luar. Nah, kita memerlukan solusi penjernih udara yang berkualitas, yang tidak hanya memfiltrasi partikel PM10 dan 2,5, tetapi juga bisa memonitor kualitas udara secara menyeluruh. Nah, solusi terbaik, apa solusi terbaiknya? Solusi terbaik untuk mendapatkan udara bersih di dalam ruangan adalah atmosfer. Ini adalah produk penyaring udara dari Amway, di mana Amway akan meluncurkan produk terbaru dari rangkaian produk atmosfer, yaitu Atmosfer Mini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini mengenai produk Atmosfer Mini. Rumah, tempat menghirup udara bersih, tempat untuk tinggal dan bertumbuh, bersantai dan bermain, di mana kebersihan udara menjadi hal yang paling penting.
Inilah Atmosfer Mini, penjernih udara terbaru dari Amway. 3-in-1 sistem filter dari Atmosfer Mini mampu menyaring kotoran di udara hingga sekecil 0,0024 mikron, jauh lebih baik dari standar filtrasi HEPA. Menghilangkan 99,99% polutan berbahaya. Menghadirkan udara yang bersih dan aman bagi keluarga Anda. Atmosfer Mini memonitor kualitas udara di ruangan Anda secara terus-menerus. Dilengkapi dengan aplikasi mobile, Atmosfer Connect. Atmosfer Mini memberikan udara yang bersih untuk keluarga Anda dimanapun Anda berada. Dirancang dengan ukuran yang minimalis namun tangguh. Atmosfer Mini meningkatkan kualitas udara di ruangan bagi keluarga Anda siang ataupun malam. Atmosfer Mini, clean air now. Nah, tadi kita sudah melihat ya sekilas mengenai fitur dan keunggulan Atmosfer Mini. Nah, sekarang kita mau lihat lagi lebih jauh penjelasan dari Rick Good, Group Manager Air Treatment Development Amway, mengenai teknologi apa yang digunakan Atmosfer Mini dan apa yang membuat teknologi ini lebih unggul dari teknologi yang digunakan oleh produk yang lain. I hope you enjoyed that. Now let's talk about different technologies. To provide the right environment, we also had to work with the right technology to clean the air. Understanding the technology used to purify air is very important. There are major types of technologies used in air purifying, and we've researched these. The first one is the one we use, is mechanical filtration. This is very simple. It uses filters to capture the particles. We also use carbon that absorbs a lot of the odors and chemicals. There's a technology called ozone generators. They intentionally produce ozone, which is a strong oxidizer, and it can kill microorganisms and is a very good cleaning agent. But what's not good about it? Ozone is not it's unhealthy for people, meaning it'll break down your immune system by breathing in ozone. Next technology is negative ionization. This has a generator in it. It produces negative ions. It throws them out in the atmosphere. They attach to dust, pollen, cigarettes, smoke, dander to form larger particles, and they hope that it captures in their filtration. A lot of times, they're heavy enough, they just fall to the ground, and what you're going to probably see with this technology, you're going to have to vacuum your floors and furniture surfaces more than you normally would. Another technology is called photocatalyst. This is a process that converts the gaseous contaminants using UV radiation into a neutral substance that is not harmful to the human. Only problem here, this technology has a byproduct. It also produces low levels of ozone. It's also shown to produce formaldehyde when the conversion is incomplete. Another technology we've looked at is electrostatic precipitation. This removes fine particles like dust and smoke. It's using the force of an induced electrostatic charge. Generates ozone, again, another negative byproduct, and we've evaluated the long-term performances. Now, one that's getting a lot of press right now is UVC disinfection. UVC radiation can be an effective way to mitigate the risk posed by viruses and bacteria, but the effectiveness of this technology varies greatly by the application. The key variables to determine effectiveness of UV radiation to destroy the viruses and bacteria is the dose and the contact time. In the case of air purification, the rate at which air moves through the device and the exposure time to the UV radiation is generally very short, and the potential for variable dosage is very high. So our confidence in success is very low. Our evaluations that we've done recently with third-party agencies have demonstrated that the vast majority of viruses and bacteria particles can be removed fully, often up to 100%, using our HEPA filtration media. With this high efficacy level, there is no additional benefit we see that UVC radiation can provide us. Nah, tadi kita sudah melihat mengenai penjelasan teknologinya.
Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara kerja filter atmosfer. Atmosfer menyaring udara dengan sistem filtrasi 3 tahap. Tahap pertama adalah pre-filter yang menangkap kontaminan berserat dan juga rambut. Tahap kedua, filter yang kedua adalah HEPA filter atau biasa juga disebut sebagai High Efficiency Particulate Air yang mampu memfiltrasi partikel hingga 0,0024 mikron. Nah, ini jauh lebih kecil daripada PM2,5 sehingga sangat efektif menyaring polutan PM2,5. Dan tahap yang ketiga adalah carbon filter yang efektif mengurangi formaldehida, dioksin, dan ozon serta bau dari asap rokok dan masakan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak lagi video penjelasan dari Rick Good. What makes it work? To remove more than 300 contaminants from the air, the Atmosphere Mini features a new 3-in-1 filter. The first stage is a pre-filter layer to capture larger airborne fibers and hair. The second stage is a carbon filter layer to reduce household odors and gases. The third stage is our HEPA filter to remove the tiny particles and smoke. Now, our filter life can be anywhere from 6 to 10 months, and the filter replacement is much simpler. One filter for all three. Now, let's look in detail on how each of these layers protect you. Stage 1, pre-filter. This is designed to capture those large contaminants, and you'll see those large contaminants. Those are items you will see. The pre-filter is designed so it can be cleaned. Now, you don't want to wash it. You don't want to use any liquids on this. We recommend a light vacuum on that surface if you feel the need. Our second stage, carbon filter. This is where the Atmosphere Mini traps odors, gases like formaldehyde, ozone, and total volatile organic compounds. The pores of the carbon granulars collect these chemical and odor molecules. The odor filter uses high-quality activated carbon, which also has a patented blend of treatments to improve our performance. The carbon is pure, it uses no binders, so the carbon working surface is large. It's so large that if you take the surface area of all our carbon and lay it out flat, it would cover over 294 standard-sized swimming pools. Now that's impressive. It will do an awesome job of reducing odors. But over time, as you can see in this picture, the pores of the carbon become filled and the treatment is used up and performance will drop. So again, our Atmosphere Mini will remind you when it's time to replace the filter. Please replace. Again, life is 6 to 10 months on the filter life. Third and final stage is our HEPA filter. This is where the Atmosphere Mini really gets to work. This is where you'll find the HEPA filter, and you are familiar with that term. If you're not, high efficiency particle air. That's what it stands for. It's a high performance media. It is the performance standard for all filtration. According to the U.S. Department of Energy specification, to be deemed HEPA, you have to have a filtration system that can remove 99.97% of the particles down to 0.3 microns. Now, the performance of Atmosphere Mini is better than HEPA standard. Now, unfolded, that media stretches out 4.5 meters long. Our system produces a single pass efficiency of 99.99% of particles down to 0.0024 microns. Again, Atmosphere Mini will remind you when it's time to replace the filter. One filter to replace now. Life is 6 to 10 months. So better than HEPA, I mentioned. Our Atmosphere Mini goes beyond HEPA standards. Way beyond. Basically, it is 125 times smaller than the HEPA standard. It's better than HEPA. We have the 99.99 single pass, not the 99.97. We capture particles as small as 0.0024, not the 0.3 that the HEPA standard dictates.
Documented, we've removed over 300 different particulate contaminants. We have allergens, bacteria, fungal spores, viruses, pollens, minerals, and radon decay products. Nah, teman-teman leaders, tadi kita sudah menyaksikan beberapa video penjelasan dari Rick Good mengenai produk Atmosphere, khususnya Atmosphere Mini. Nah, mari kita lihat sekarang apa saja sih keunggulan dari rangkaian produk Atmosphere. Atmosphere merupakan produk yang super performance, super smart, super easy, dan super trust. Nah, Atmosphere yang super performance mampu menyaring 99,99% partikel di udara hingga ukuran 0,0024 mikron. Nah, ini berarti bisa menyaring partikel yang jauh lebih kecil dari PM2,5. Kemudian juga mampu membersihkan udara sebanyak 8,5 meter per kubik per menit. Nah, ini setara dengan 70 botol ukuran 2 liter dalam 1 detiknya. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi dalam 1 detik itu bisa menghasilkan udara yang bersih yang begitu luar biasa. Kemudian juga efektif membersihkan ruangan seluas 18,6 meter persegi. Nah, ini untuk Atmosphere Mini, hingga 43 meter persegi untuk Atmosphere Sky. Juga Atmosphere mampu menyaring hingga 300 lebih kontaminan di udara yang bisa menyebabkan alergi maupun efek kesehatan yang buruk bagi manusia. Nah, Atmosphere juga perangkat yang super smart. Super smart. Bisa dihubungkan dengan aplikasi Atmosphere Connect untuk mengontrol atmosfer dari jarak jauh. Nah, mulai dari menyalakan dan mematikan atmosfer, mengatur kecepatan kipas, memantau massa pakai filter, dan juga mengubah mode. Semua ini bisa dilakukan dengan satu aplikasi Atmosphere Connect. Dan Atmosphere Connect bisa digunakan baik untuk Atmosphere Mini dan juga Atmosphere Sky. Nah, Atmosphere Sky dan Atmosphere Mini juga dilengkapi display touchscreen untuk mengontrol dan memberikan berbagai informasi mengenai perangkat atmosfer. Nah, diantaranya pada display touchscreen ini ada Wi-Fi dan Bluetooth indicator, sensor pengukur partikel, kecepatan kipas, indikator penggantian filter, dan juga untuk men-setting mode yang dibutuhkan. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai Atmosphere Connect, mari kita simak video penjelasan dari Rick Good. We have an app for you to stay connected. Amway has tested this product, and independent scientists have verified its performance. Once it is in your home, you can monitor its performance too. Our app gives you mobile connectivity to your Atmosphere Mini whenever you need it. Download and connect to the Atmosphere Connect app. Once the customer does this, they will have peace of mind knowing that their Atmosphere Mini unit is protected. It has functions such as a remote control, RFID, that's how we control our talking to the filters through a tag, a wireless antenna. We have filter life status. We can tell you outdoor air quality where you live. We can give you weather forecasts, air quality forecasts, and then we give you, of course, the indoor air quality based on 7-day history of what the unit tells you. All converted for you. 24/7 control with Bluetooth and Wi-Fi connectivity. You can control the operation of your Atmosphere Mini at any time. Now, we utilize the Amazon Web Services platform. This is one of the world's leading cloud computing platforms. This one app controls all your devices. It doesn't care how many devices you put on it. You can put Sky, you can put Mini. It has no limitations. And this simplifies things and centralizes all your controls for the products you have. We have real-time air quality monitoring. You can check the performance of Atmosphere Mini with real-time air quality results. We have a filter life feedback. Optimal performance depends on your filters. We went over the stages of the filters, and the main thing I was emphasizing, you have to replace when it's time. So no more needing to guess when to replace. This app keeps track of this for you.
And you can order a replacement with just a tap. No need to go to a new system, log on, and order it through the internet. So connect your product. You can keep track of the air you breathe. The app keeps a history of the air quality inside and out. And we're always updating. We're always working to make sure the app delivers the functions you need. Nah, teman-teman EBU Leaders, tadi kita sudah saksikan canggihnya atmosfer yang bisa dikontrol melalui smartphone. Dan selanjutnya kita akan lihat keunggulannya di dalam Super Trust. Nah, atmosfer telah mendapatkan sertifikasi dari British Allergy Foundation dan ICARF yang membuktikan atmosfer itu bisa mengurangi atau menghilangkan alergen. Dan oleh karena itu cocok untuk digunakan oleh yang memiliki alergi ataupun penderita alergi. Selain itu, atmosfer juga memiliki sertifikat AM yang menguji CADR atau Clean Air Delivery Rate, yaitu kemampuan atmosfer mengalirkan udara bersih, di mana kemampuannya sudah dibuktikan di laboratorium, serta sertifikasi juga ada sertifikasi Energy Star, sehingga produk atmosfer telah teruji aman dan juga hemat listrik. Nah, berikutnya kita akan juga melihat keunggulan yang lain, yaitu atmosfer juga perangkat yang super easy, mudah dipindahkan dengan adanya fitur roda belakang. Nah, ini untuk atmosfer Sky khususnya. Dan juga untuk atmosfer mini yang bentuknya compact dan lebih kecil, ini membuat atmosfer mini mudah dipindah sesuai dengan kebutuhan. Nah, teman-teman EBU Leaders juga nggak perlu khawatir, untuk perawatannya juga mudah. Atmosfer Sky itu filternya dilengkapi dengan corner edge pada filter karbon, sehingga mudah dan tidak terjadi kesalahan pada pemasangannya. Nah, pada filter HEPA-nya itu sudah dilengkapi safe lock untuk mengamankan posisi filter HEPA. Nah, untuk atmosfer mini, filter 3-in-1 itu sudah menjadi satu kesatuan, sehingga juga mudah dalam proses penggantian filternya. Nah, sangat mudah ya perawatannya. Nah, selanjutnya, semua produk atmosfer itu sudah dilengkapi dengan garansi yang meliputi garansi 5 tahun untuk atmosfer Sky, 2 tahun untuk atmosfer mini, dan 1 tahun untuk atmosfer Drive, sehingga konsumen tentunya merasa aman membeli produk atmosfer. Nah, untuk mengaktifkan garansi ini, segera registrasikan produk melalui link yang ada di slide yang sudah tertera, atau bisa juga melalui Atmosphere Connect. Nah, jika teman-teman EBU Leaders menjualnya kepada pelanggan, Atmosphere bisa didaftarkan maksimal 2 bulan setelah pembelian. Nah, teman-teman EBU Leaders, tadi kita sudah lihat mengenai produk Atmosphere, keunggulannya apa aja. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang membuat Atmosphere ini berbeda. Nah, di bagian ini kita akan lihat dulu perbandingan produk atmosfer. Di bagian ini tidak semua perbedaan itu akan ditampilkan, tetapi kita bisa melihat perbedaan utama dari ketiga produk atmosfer ini. Nah, di mana perbedaan ini tentunya ada untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Atmosfer Sky memiliki kemampuan menghasilkan udara bersih sebesar 510 meter kubik per jamnya. Nah, ini efektif membersihkan ruangan seluas 43 meter persegi. Cocok untuk di ruang keluarga, ruang kantor, ruang meeting, lobi hotel, dan juga ruang-ruang tunggu publik. Sedangkan untuk atmosfer mini memiliki kemampuan menghasilkan udara bersih sebesar 220 meter per kubik per jamnya. Nah, ini efektif membersihkan ruangan seluas 18 meter persegi. Cocok untuk kamar tidur, dapur, atau apartemen tipe studio. Nah, dan untuk atmosfer drive memiliki kemampuan menghasilkan udara bersih 30 meter kubik per jamnya, dan ini desain untuk membersihkan udara di dalam kabin mobil. Lama penggantian filter tiap produknya juga berbeda. Atmosphere Sky, pre-filternya bisa dibersihkan setelah pemakaian 2-12 bulan. HEPA filternya bisa diganti setelah 6 bulan sampai 5 tahun. Carbon filter itu bisa dipakai atau diganti rata-rata 4 bulan sampai 1 tahun.
Nah, untuk Atmosphere Mini, penggantian filter itu dilakukan setelah 10 bulan pemakaian, dan untuk Atmosphere Drive setelah pemakaian 4 bulan. Penggantian filter akan ditandai dengan indikator yang berwarna merah pada display perangkat atmosfer. Jika indikator sudah berwarna merah, maka sudah saatnya filter diganti. Masa pemakaian filter itu akan bergantung pada kontaminan yang difiltrasi dan kecepatan kipas yang digunakan, sehingga lama pemakaian filter itu bisa bervariasi. Nah, selanjutnya kita akan lihat mengenai perbandingan dengan produk yang lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat ya perbandingan dengan produk lain, di mana Atmosphere memiliki keunggulan dalam efektivitas filtrasinya yang menggunakan HEPA kelas 13, yaitu HEPA yang memiliki efektivitas yang tinggi hingga bisa memfilter partikel seukuran 0,0024 mikron, di mana ini yang paling unggul. Kalau kita lihat perbandingan dengan produk yang lainnya, itu yang paling unggul itu produk IE, 0,01 mikron, di mana ini masih jauh daripada kemampuan Atmosphere yang bisa memfilter hingga 0,0024 mikron. Nah, kemudian kita lihat juga perbandingan dengan lama penggantian filternya, di mana untuk Atmosphere, penggantian filternya itu antara 6 bulan sampai 5 tahun paling lama. Nah, sedangkan untuk produk lainnya, kalau kita lihat produk yang lainnya ini paling lama itu sampai 2 tahun di produk X. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, bagaimana Atmosphere memang memiliki satu keunggulan yang lebih tinggi dari kemampuan filtrasi dan juga lama penggantian filternya. Nah, selanjutnya kita mau lihat lagi bagaimana dengan konsumsi energinya. Dengan sertifikasi yang sudah didapat dari Energy Star, kita bisa melihat konsumsi daya yang rendah dan hemat. Di tabel ini, kita bisa lihat untuk Atmosphere Sky, biaya listrik per bulannya dengan airflow speed yang tertinggi itu adalah 48.889. Sedangkan untuk Atmosphere Mini, dengan airflow speed yang paling tinggi, itu perkiraan biaya listriknya per bulan Rp31.206. Nah, ini tentunya sangat hemat ya, teman-teman EBU Leaders. Nah, di sini untuk perhitungan ini ya diasumsikan bahwa ini dinyalakan terus-menerus selama 24 jam ya. Dan memang Atmosphere itu dirancang untuk digunakan 1 kali 24 jam secara terus-menerus, sehingga teman-teman EBU Leaders tidak perlu mematikan Atmosphere jika tidak digunakan. Nah, jika tidak digunakan, itu bisa di-setel ke mode standby. Tetapi lebih direkomendasikan untuk mendapatkan hasil yang optimal itu boleh dinyalakan terus-menerus. Nah, tadi kita udah lihat ya, perbandingan dan juga konsumsi energi dari Atmosphere. Nah, sekarang kita lihat lagi video dari Rick Good, rekap untuk produk Atmosphere Mini. Think your family is breathing healthy air? You want your family members being the filter? Don't you want the confidence you are breathing the cleanest air possible? Now, healthy living includes healthy breathing. I am proud and excited that Atmosphere Mini can provide that. Thanks again for joining the training with me today. Atmosphere Mini is definitely an exciting product, and I wish you great success in the launch. Nah, tadi kita udah lihat ya recap dari Atmosphere Mini dari Rick Good. Nah, di sini saya akan kembali untuk membacakan ya, untuk membagikan informasi mengenai Atmosphere Mini recap di sini. Nah, Atmosphere Mini ini memiliki yang super performance ya, memiliki keunggulan super performance di mana mampu menyaring 99,99% partikel di udara hingga ukuran 0,0024 mikron. Nah, ini sama ya kemampuannya dengan Atmosphere Sky. Juga efektif untuk ruangan seluas 18,6 meter persegi. Mampu menyaring hingga 300 lebih kontaminan di udara dan mampu menghasilkan udara bersih sebanyak 1.800 buah botol ukuran 2 liter per menitnya. Nah, kebayang ya kira-kira ya, kemampuannya luar biasa banget. Jadi dalam per menit itu bisa menghasilkan udara bersih sebanyak 1.800 buah botol yang ukurannya 2 liter.
Nah, Atmosphere Mini juga super smart. Itu bisa dihubungkan juga dengan aplikasi Atmosphere Connect yang dipasang di ponsel. Kemudian juga super easy, dengan bentuknya yang compact, itu mudah dipindahkan. Dan juga tadi kita udah lihat, mudah perawatannya. Super trust, karena sudah tersertifikasi oleh AHAM dan juga British Founder Allergy Foundation dan juga Energy Star. Dan Atmosphere Mini juga bergaransi 2 tahun. Nah, mungkin ini ada satu info lagi yang sudah ditunggu oleh teman-teman EBO Leaders, yaitu berapa sih harga Atmosphere Mini. Nah, sekarang mari kita lihat harganya. Nah, ini adalah harganya ya. Harganya Rp10.500.000 ya. Nah, khusus untuk EBO Platinum Above, MW Indonesia sudah mempersiapkan promo dalam rangka peluncuran Atmosphere Mini ini. Nah, mari kita lihat video promonya. Rumah, tempat menghirup udara bersih, tempat untuk tinggal dan bertumbuh, bersantai dan bermain, di mana kebersihan udara menjadi hal yang paling penting. Inilah Atmosphere Mini, penjernih udara terbaru dari MW. 3-in-1 sistem filter dari Atmosphere Mini mampu menyaring kotoran di udara hingga sekecil 0,0024 mikron, jauh lebih baik dari standar filtrasi HEPA. Nah, tadi kita udah lihat video promonya ya, teman-teman EBO Leaders. Nah, saya akan membacakan sedikit recap ya mengenai promonya. Jadi untuk EBO Platinum Above, itu bisa tebus murah handheld vacuum cleaner Crisbo 3-in-1 seharga Rp900.000 dan mendapatkan Atmosphere Mini cover. Nah, dengan cara membeli satu Atmosphere Mini. Pada masa pre-launch, maksimal pembelian Atmosphere Mini ini adalah 2 unit. Nah, periodenya itu mulai dari 21 Februari 2022 jam 10 pagi hingga 28 Februari 2022. Nah, jadi nantikan ya teman-teman EBO Leaders tanggal 21 Februari. Save the date dan langsung order Atmosphere Mini-nya untuk mendapatkan promo menarik ini. Nah, selain itu kita juga ada 2 promo lainnya yang bisa teman-teman EBO Leaders manfaatkan. Yang pertama, mari kita lihat, ada cicilan 0% untuk 3 bulan, 6 bulan, dan juga 12 bulan. Nah, hitungan cicilannya itu bisa dilihat pada layar yang sudah ditampilkan. Cicilan 3 bulan ini tidak berlaku untuk Citibank. Yang kedua, khusus untuk pemegang kartu kredit BNI, bisa mendapatkan cashback Rp500.000 dengan minimal pembelanjaan Rp10.500.000 di periode tanggal 24 Februari sampai 26 Februari 2022. Nah, jadi jangan lewatkan ya promo-promo yang sudah ada. Nah, tadi kita sudah melihat ya berbagai informasi mengenai produk Atmosphere Mini dan juga promo-promonya. Atmosphere pada waktu itu. Saya pergi untuk meminjam. Dia bukan ABO saya, tapi saya tahu dia ada. Selain itu, saya meminjam darinya. Okay, setelah 2 minggu meminjam, saya berinvestasi untuk memberi kerana saya tahu anak saya membutuhkannya. Mengapa saya membeli Atmosphere meskipun saya tidak mampu membelinya? Okay, kerana saya memahami penggunaan itu sendiri itu penting. Penggunaan sendiri penting. Jika saya ada penggunaan sendiri, saya bisa berbagi pengalaman saya dengan mereka. Sugi. Ya, terima kasih Sensio.
Nah, setelah menggunakan atmosfer, apa aja manfaat yang Sensitio rasakan? Okey, memang banyak manfaat yang saya dapatkan. Pertama, kesihatan saya. Masalah hidung sensitif saya telah diperbaiki. Okey, tidur lebih nyenyak di malam hari dan tidak ada lagi bersin di pagi hari. Tiap pagi saya bangun mesti ada bersin. Lepas memakai atmosfer, itu masalah sudah atmosfer, mata tidak gatal lagi. Pelanggan saya juga berbagi dengan saya bahawa masalah hidung sensitif mereka juga diperbaiki, juga dibaiki. Ini pengalaman saya. Kedua, ada satu saya ada memelihara kucing di rumah. Walaupun saya dan anak saya ada asma, saya tidak khawatir kerana saya yakin atmosfer. Bulu kucing dan bau kucing juga tersaling dengan baik. Okey, ruang keluarga saya ada 2 atmosfer sky. Kamar tidur saya ada 1 atmosfer sky. Kamar anak saya ada 1 atmosfer sky dan kamar buku ada 1 atmosfer mini. Saya memang yakin dengan produk Sugi. Ya, terima kasih ya. Tadi kita udah dengar ya teman-teman EB Leaders, banyak sekali manfaat kesehatan yang didapatkan oleh Sensitio setelah menggunakan atmosfer. Nah, selanjutnya nih, kita juga pengen tahu bagaimana sih cara Sensitio ini memperkenalkan produk atmosfer kepada calon pelanggan. Okey, atmosfer mini dia kecil, ringan, mudah dipindahkan ke mana-mana. Atmosfer sky yang besar sulit untuk dipindah. Atmosfer mini kecil dan ringan, hanya 5 kg, 5 kilo, mudah dibawa. Saya selalu bawa ke meeting, ke hotel dan bawa ke restoran yang memiliki kamar. Ini salah satu manfaatnya. Di samping itu, harga atmosfer mini lebih murah. Mereka mampu membelinya. Kita boleh membeli atmosfer sky, taruh di ruang tamu. Atmosfer mini taruh di dalam kamar tidur. Macam tadi Pak Dama cakap OnePlus. Itu penting. Jika ada ingin berpergian, okey, atmosfer mini bisa dibawa bersama. Saya bisa berbagi beberapa foto dengan anda. Biar saya tunjukkan. Ya. Okey, yang saya share screen. Okey, yang ini. Okey, atmosfer mini. Yang sebelah kiri saya membawa mini ke hotel. Yang sebelah kanan ini ABO saya. Dia pun membawa mini ke mana-mana. Lagi. Okey, tengok ABO saya membawa atmosfer ke hotel ke mana-mana. Saya membawa atmosfer mini ke restoran. You tengok ni video. Saya pergi restoran, ni restoran dia ada kamar. Okey, saya book satu bilik, saya bawa atmosfer mini. Sugi. Ya, wow, luar biasa sekali ya. Jadi itu ya cara-cara uniknya bagaimana memperkenalkan atmosfer ini kepada pelanggan. Nah, Sensitio, bagaimana Anda memposisikan produk atmosfer mini dengan adanya atmosfer sky ini yang sudah ada di pasar? Dan mungkin bisa berbagi juga selling tips. Bagaimana selling tipsnya? Okey, tadi saya ada berbagi foto. Yang ini pun juga penting. Okey, teman-teman boleh lihat ini gambar. Ini bulu-bulu haiwan. Okey, dia semua letak dalam tu atmosfer. Itu filter atmosfer. Okey. Tim saya pun banyak ABO, banyak pelanggan pakai atmosfer mini, pakai atmosfer sky. Ini memang penting. Saya macam mana saya introduce mempromosikan atmosfer sky dan mini. Atmosfer sky dan mini dapat menyaringkan lebih 300 bahan tu cemah
termasuk bakteria dan virus secara efektif. Atmosfer telah diuji secara saintifik oleh makmah pihak ketiga dan pengesahan pihak ketiga seperti LG UK. Atmosfer mini sama dengan atmosfer sky, dapat menyaring partikel kecil hingga 0.0024 mikron. Sejauh yang saya tahu, tidak banyak pembersih udara di pasaran yang dapat menyaring partikel kecil sehingga 0.0024 mikron. Atmosfer adalah satu yang berefektif. Okay, atmosfer mini kita bisa fokus pada pelanggan yang tidak mampu membeli atmosfer sky. Harga atmosfer mini lebih murah dan bisa ditanggung olehnya. Okay, pelanggan yang telah membeli atmosfer sky juga boleh didorong untuk membeli atmosfer mini kerana mudah dipindahkan dan murah. Okay, bisa ditempatkan di mana sahaja seperti kamar anak-anak atau ruang buku dan selainnya. Okay, mungkin sebahagian orang melihat mini imut, okay, cute, bukan fungsinya. Okay, oleh itu atmosfer mini adalah pembersih udara pilihan mereka. Saya rasa, okay, Sugi. Ya, terima kasih Sensitio. Nah, juga mungkin Sensitio ada selling tips yang bisa dibagikan untuk teman-teman EBO leaders di sini. Oke, sekarang adalah masa pandemik. Kita sulit keluar. Kita hanya bisa menggunakan Zoom atau telefon untuk menghubungi customer. Mungkin banyak leader yang merasa kesulitan. Asalkan go jelas, tidak ada rasa takut akan tantangan. Okay, tim saya berkembang kerana waktu pandemik dan atmosfer mini launch. Saya boleh berbagi sedikit self tips saya. Jika tidak sama dengan leader anda, silakan ikuti leader anda. Bisakan saya sharing, okay? Senang saja. Okay, selling tips saya, okay? Yang pertama, okay, yang pertama, cara menyelesaikan pesanan. Okay, cara menyelesaikan pesanan. Okay, pertama, ketahui kebutuhan mereka. Kita harus ketahui, okay, mengapa itu pelanggan hendak, okay, membeli. Okay, tanya masalah apa yang ingin kamu selesaikan. Okay, boleh tanya masalah hidung sensitif, masalah tidur. Tanya tu pelanggan. Okay, masalah debu, masalah asap dapur, masalah rambut haiwan peliharaan, atau masalah bakteria dan virus. Okay. Lepas tu kita tahu, okay, masalah dia, okay, jawab pertanyaan mereka, bagi jawapan. Okay, bagi jawapan. Okay, beritahu dia jika ada promosi. Okay, macam tadi Sugi ada tunjukkan. Okay, ada banyak promosi. Okay, kita boleh beritahu. Okay, akhirnya pesanan selesai. Itu yang tips saya. Saya selalu buat yang ini di tim saya. Sugi. Ya, terima kasih Sensitio untuk sudah berbagi cerita pengalaman dan juga sharing-nya kepada kita semua. Nah, sekarang saya akan membuka kesempatan bagi teman-teman EBO leaders yang ingin memberikan pertanyaan secara langsung kepada Sensitio berkaitan pengalamannya bersama Atmosphere. Nah, coba saya akan melihat. Silakan teman-teman EBO leaders yang sudah ingin memberikan pertanyaan boleh langsung raise hand. Nanti saya akan memberikan kesempatan untuk langsung bertanya secara langsung dengan open mic dan juga menyalakan kameranya. Ya, saya akan melihat di sini siapa saja yang sudah raise hand di Zoom. Oke, saya akan memberikan kesempatan pertama kepada Ibu Linalo ya yang sudah raise hand. Ibu Linalo, silakan bisa di-unmute. Halo, Ibu Linalo. Ya, halo, Ibu Linalo. Oke,
Ibu Linalo, apakah? Ya, saya akan lanjut. Oke, Ibu Linalo sudah open mic. Ya, halo, selamat sore Ibu Linalo. Selamat sore. Ya, silakan Ibu Linalo bisa langsung bertanya kepada Senstio. Silakan. Boleh bahasa Indonesia ya? Boleh. Oke. Tadi kan Senstio itu cerita bahwa beliau bawa Atmo Mininya itu kemana-mana. Nah, apakah dari bawa kemana-mana itu ada mendapat banyak pelanggan baru atau orang-orang yang penasaran dan bertanya? Halo. Itu saja pertanyaan dari saya. Makasih. Thanks. Ya, terima kasih Ibu Linalo untuk pertanyaannya. Silakan Senstio untuk menjawab. Halo. Memang ada orang tanya. Oke, ada orang tanya, kita dapat name list lah. Kita dapat pelanggan yang baru. Memang saya pun ada. Oke. Tim saya pun selalu buat yang sama. Jugalah ada tambah name list. Ada tambah name list. Memang boleh. Di sini hanya Anda, berani untuk membuka mulut sahaja. Anda bawa Atmosphere Mini, tengok orang, say hello. Say hello first. Say hello dulu. Lepas dia tanya, kita bagi, kita boleh berbagi. Apa itu manfaat, apa ni kebaikan Atmosphere Mini. Memang boleh tambah pelanggan yang baru. Ya, begitu ya Ibu Linalo. Terima kasih Senstio untuk jawabannya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Wasiman. Betul, ini Bapak Wasiman. Silakan Pak untuk boleh di open langsung mic-nya. Pak Wasiman. Oh ya, sorry, saya tadi salah pencet, nggak apa-apa. Ya, selamat sore Pak Wasiman. Nah ya, karena lagi ada ini. Oke, Mas Rio, mungkin saya mau bertanya ya, di luar kan banyak sekali brand lain kan promosi bisa COVID ya. Apakah kita punya, boleh nggak promosi juga bisa untuk mencegah COVID gitu? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wasiman untuk pertanyaannya. Silakan Senstio untuk menjawab. Atmosphere dia ada pengesahan. Ada pengesahan. Atmosphere boleh menyaring 0.0024 mikron. Di pasaran produk brand lain, mungkin hanya boleh menyaring 0.1 0.3 mikron. Yang kita tahu, virus COVID, dia sekecil 0.1, 0.1 mikron. Jika brand produk lain, dia hanya menyaring 0.1, mungkin dia tidak efektif. Atmosphere Sky atau Atmosphere Mini dia berefektif. Bisa menyaring virus dan bakteria. Ya, terima kasih Senstio. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuka kesempatan untuk Ibu Idali. Ya, Ibu Idali, silakan boleh di open mic-nya, Ibu Ida. Halo, selamat sore, Bu Ida. Selamat sore. Ya, selamat sore. Boleh silakan langsung pertanyaannya ke Senstio. Ya, misal kita kalau membawa carry Atmosphere Mini kemana-mana itu, apakah coknya itu sudah pasti bisa dipakai di setiap tempat? Karena kan coknya itu coknya cabang 2 begitu. Terima kasih. Oh, sorry, Sugi. Can translate some? So she asked about the connector plug. Yes. Oh, connector. Oh, okay. The connector plug. Whenever she asking, whenever you take Atmosphere Mini to some place,
how about the connector plug? Is it like you already know the connector plug just like that, or how is it about the connector plug? Okay, kerana di Malaysia mana-mana tempat pun boleh connect. Di Indonesia saya tak pasti, saya tak tahu. Yang ini boleh tanya MS staff. Oke, jadi kalau di Malaysia sudah konektornya itu memang sudah sama ya, Sensio. Ya. Jadi lebih leluasa untuk dibawa kemana-mana. Nah, nanti mungkin Wida kalau ingin juga dibawa kemana-mana bisa dipastikan dulu ya konektornya itu apakah memang cocok atau tidak. Tapi tentunya produk atmosfer ini, mini ini yang sudah dihadirkan, tentunya konektornya sudah disesuaikan ya dengan yang ada di Indonesia. Nah, terima kasih Sensio untuk berbagi cerita dan juga sudah menjawab pertanyaan. Nah, Sensio, apakah ada pesan-pesan dari Sensio sebelum kita menutup sesi sharing ini untuk teman-teman EBO leaders di Indonesia? Oke, saya harap EBO di Indonesia boleh memegang kesempatan atmosfer mini launch ini kerana pasti dapat membantu bisnes semuanya. Dalam pandemik sekarang, EBO di Indonesia boleh banyak mempromosikan atmosfer mini ini ke lebih banyak keluarga dan memberitahu lebih banyak orang bahawa kami tidak hanya ada atmosfer sky, tetapi sekarang ada atmosfer mini. Okay, sebagai leader, kita harus membeli terlebih dahulu menjadi contoh bagi EBO. Okay, di samping itu, kami juga boleh mendorong EBO kami untuk berbagi dan menjual dengan rajin, membantu teman di sekitar mereka dan mendapatkan bonus Koplas. Okay, akhirnya saya merasa sangat senang berada di sini. Semoga sedikit pengalaman saya dapat membantu anda. Saya harap kita dapat mengubah change pin, mengubah pin ketika kita bertemu lain kali. Okay, jumpa anda di puncak kesuksesan. See you again. Thank you. Baik, terima kasih Sensio sudah bersedia memberikan waktunya untuk berbagi pengalaman dan sharing tipsnya. Tentunya ini semua sangat menginspirasi kita semua. Nah, sekarang teman-teman EBO leaders, kita akan masuk kepada sesi berikutnya, yaitu sesi demo produk. Nah, nanti kita akan lihat secara langsung kemampuan atmosfer mini pada demo ini. Nah, untuk nanti undang Mas Ariel, Sales Manager MUI Indonesia, untuk bersama-sama mendemokan atmosfer mini. Tapi sebelumnya, mari kita simak dulu video berikut ini. Ya, halo, selamat sore Mas Asril, apa sore, kabar? Mas Sugi, kabar baik, alhamdulillah. Sore Bapak Ibu semua para leader. Ya, teman-teman EBO leader, di sini sudah ada Mas Asril yang akan nanti mendemokan performance dari atmosfer mini. Nah, sebelum kita masuk kepada demo nih, Ya. Mas Asril, kita juga pengen tahu bagaimana sih cara men-setup atmosfer mini ini pada saat pertama kali diterima. Oke. Jadi selamat sore Bapak Ibu semua. Jadi waktu Bapak Ibu semua membeli produk atmosfer mini, pertama kali akan melihat produk begitu dibuka dari boxnya adalah seperti ini, Mas Sugi. Jadi di panelnya ini terdapat stiker. Oke, ada stiker ya di sini tertempel. Stiker tertempel dan ini ada informasi cara melepas segel daripada filter, kemudian cara memasangnya kembali sebelum dinyalakan. Jadi jangan sampai begitu dinyalakan unitnya tanpa dibuka dulu segel filternya. Oke, jadi ada plastik segel di Ada dalamnya segel ya, plastik pada waktu diterima. ya dari pabriknya. Oke, Oke. kita lanjutkan untuk cara membukanya Mas Sugi ya. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu semua,
yang harus dilakukan adalah kita melepas tutup cover depan ini dari atas, ya. Jadi klip penjepit ada di sini, di dua ini ada magnet untuk tombolnya. Oke, jadi kita seperti ini lepasnya, gitu. Nah, simple, mudah sekali ya, mudah sekali. Oke. Kemudian kita lanjutkan membuka daripada filternya. Jadi karena ini filter sudah kita buka, Mas G, nanti waktu Bapak Ibu beli Atmosphere Mini ini, filter ini sudah masih terbungkus oleh plastik segel. Oke, ada plastiknya ya. Nah, untuk melepasnya adalah Bapak Ibu cukup menekan 2 tombol di sini. Ini ada perbedaannya nih dengan produk sebelumnya. Ya, tombol ini kiri kanan. Nah, sampai bunyi klik seperti ini, tarik ke depan. Nah, angkat. Oke. Baru Jadi kita lepas segelnya. Oke, tekan di sana ya, mudah ya. Ya, Oke. jadi ini spray filternya, odornya ada di dalam, dan ini Udah digabung jadi satu. 3-in-1-nya. Ini HEPA filternya. Oke. Nah, setelah dibuka, nah kita pasang lagi, Mas Sugi. Nah, untuk memasangnya adalah kita ada patokan untuk guide pemasangan filter ini. Jadi sangat praktis. Jadi sini ada 2 lubang ya sebagai dudukannya. Nah, kita pasang sesuai dengan dudukannya dulu. Ya. Seperti ini. Kemudian tekan lagi tombolnya sampai kita dorong ke dalam. Sampai Oke, bunyi. sampai ngeklik tadi ya. Ya. Dah. Otomatis akan terpasang dengan rapi. Oh, Jadi nggak bakal ada lepas. Iya. Nah, berikutnya adalah kita melepas stikernya, Mas Sugi. Oke, baru dilepas stikernya. Ya. Oke, melepas stikernya. Oke. Nah, yang kita lakukan adalah ini nomor seri daripada Ethernet modulnya. Nah, baru kita pasang covernya lagi. Nah, tadi kita kan buka dari atas ya, Ya. ke bawah. Nah, pasang juga sama. Dari atas, cukup kayak begini. Ya, dilepas saja. Magnetnya langsung nempel nih. Bawahnya langsung lepas aja. Ya, baru kita tekan. Up. Nah, seperti itu. Oke. Nah, Iya. simple, praktis, dan sangat mudah. Nah, bagaimana sekarang untuk cara menyalakannya, Oke, mengoperasikannya? mengoperasikan. Nah, ini sekarang dengan teknologi capacitive touch-nya ya. Jadi ada tombol di sini, kita cukup ada tombol power dan tombol untuk kecepatan. Jadi kita cukup tekan santo dengan lembut. Di touch aja ya? Di touch Nggak perlu aja. ditekan kencang-kencang? Nggak perlu, karena dengan Oke. teknologi tadi capacitive touch-nya. Oke, nah kemudian ini dengan kecepatan 1, Mas Sugi. Oke, ini indikator untuk filter hijau, berarti ini masa pakai filternya masih bagus, ya. Kemudian ini untuk indikator udara dalam ruangan. Oke, hijau berarti juga bagus Hijau ya? bagus. Kalau kuning atau ember, udaranya mulai agak kotor. Kalau merah, udaranya kotor. Oke, nah kemudian kita lanjutkan untuk, wah saya mau kecepatan 2 bagaimana? Udah, tekan dengan lembut, kecepatan 2. Oke, disentuh aja ya? Sentuh tadi? aja, kecepatan 3, Ya, masuk ke auto speed ya. Nah, night mode, ada night mode. Oke, ini modenya lebih tenang ya? Lebih tenang. Ketika Betul. untuk tidur. Betul. Nah, kemudian kita lanjut kalau normal, manual. Nah, untuk connectivity gimana? Ke handphone. Yang tadi Mas Sugi jelaskan kan di awal. Nah, kita cukup tekan tombol power ini, ya Bapak Ibu, untuk koneksi ke handphonenya. Tanda putih ini nyala, dia akan nanti synchronize. Oke, tentunya perlu download dulu software Betul, Atmosphere Atmosphere Connect ya? Connect-nya. Baik. Sangat simpel. Wow, simpel sekali ya untuk Ya. memulainya. Dan Nah, ini mudah juga diangkat, Mas Sugi. wah iya ya. Ringan. Jadi ini gampang banget untuk dipindah ya. Betul. Oke, saya juga gampang nih, mudah ngangkat. Oke. Ya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih sekarang performanya bagaimana sih? Oke, performa. Nah, ini kita lanjutkan tes ya dengan simulasi menggunakan asap ya. Ya. Oke, mungkin bisa kita mulai. Ya. Oke. Nah, ini dengan kecepatan 1 ya, bisa kelihatan ya Bapak Ibu. Ya, ini saya udah bisa lihat juga asapnya Iya, langsung masuk ya. Ini kita coba kecepatan 2, Oke. lebih banyak berhisap, kecepatan 3. Oh, bahkan asapnya ini juga belum nyampe ke atas ya. Iya, sudah hisap dari depan. Hisap dulu dari bawah. Jadi sangat powerful. Mini tapi dengan kemampuan yang maksimal. Oke, walaupun ini kemampuannya Ya, maksimal nah, bisa ya. lihat ya.
indikator udaranya langsung merah. karena Iya. ada udara kotor yang difiltrasi. Tapi walaupun dengan udara seperti ini, saya nggak terlalu terganggu nih dengan adanya atmosfer mini nih. Tidak, Ya. betul. Dan ini cepat sekali untuk Cepat ya. mengeluarkan udara bersihnya. Ya, Oke. gitu. Nah, kita udah melihat ya, ini demonya sangat menarik sekali. Betul. Ya, bagaimana asap ini udah bisa dibersihkan oleh atmosfer mini. Ya. Nah, sekarang mungkin udah banyak juga pertanyaan dari teman-teman EBO Leaders mengenai produk ini. Oke. Nah, saya akan cek dulu ya pertanyaan-pertanyaan Oke. yang sudah masuk. Silakan. Oke, saya akan cek dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nih. Nah, di sini udah masuk nih, ada pertanyaan Mas Asril. Nanti ini pertanyaan dari teman-teman EBO Leaders akan dijawab oleh Mas Asril. Pertanyaan pertama nih, apakah ada garansi penggantian unit atau garansi itu untuk perbaikan? Oke. Untuk garansi atmosfer mini ini, garansi yang berlaku adalah garansi perbaikan, tidak ada garansi penggantian unit. Jadi garansi tadi atmosfer mini kan 2 tahun ya, Pak Sugi ya. Jadi selama 2 tahun Bapak Ibu memakai alat ini, MUI Indonesia menggaransi produk ini untuk perbaikan. Jadi kalau ada kerusakan, kita lakukan perbaikan dalam masa proses garansi 2 tahun tersebut. Oke. Gitu. Nah, itu tentang garansi ya. Ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya berhubungan dengan sertifikat nih. Oke. Nah, kenapa produk Atmosphere Sky dengan Mini ini memiliki sertifikat yang berbeda? Oke. Nah, untuk hal ini bukan ada perbedaan, Mas Sugi. Jadi ada proses di sertifikasi di produk atmosfer ini. Jadi ada proses sertifikasi British UK Allergy kan? Ya. Di mana proses itu juga mensertifikasi untuk masalah bakteri atau kontaminan yang membuat alergi pada tubuh manusia. Dan kemudian ada untuk kehematan energi. Nah, di produk sebelumnya kan ada ECAF ya, untuk ECAF. alergi. Nah, di Atmo Mini ini tidak ada karena sudah di cover di British UK Allergy tersebut. Oh, jadi Gitu. bedanya itu tidak ada ICAF untuk Mini. Karena Iya. sebenarnya sudah di cover tuh Sudah di cover di British UK Allergy. UK Allergy atau Betul, British Allergy. betul. Oke, Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung untuk hal ini. Oke. Berarti sebetulnya sudah tercover ya. Betul. Nah, ada pertanyaan berikutnya. Ya. Apakah HEPA filter dan juga odor filter itu bisa dibersihkan dan digunakan kembali? Oke, ini pertanyaan yang banyak masuk ke saya dan tim saya. Jadi, HEPA dan odor ya Bapak Ibu itu tidak bisa dibersihkan. Ya, jadi kalau masa HEPA dan odor sudah kotor, beneran merah kayak di sini ya, itu harus diganti. Yang bisa dibersihkan adalah pre-filternya. Masuk gitu. Oke, jadi yang bisa dibersihkan itu pre-filternya. Nah, Iya. mungkin juga ada teman-teman ibu di sini pengen tahu lebih jauh nih. Iya. Bagaimana sih cara membersihkan pre-filter khususnya untuk atmosfer Atmo ini? Mini. Oke, ini menarik ya, karena tadi saya sudah tunjukkan ya, pre-filter daripada atmosfer ini. Jadi beda sekali Iya. dengan yang ada di produk sebelumnya. Oke, ini kita lepas lagi ya Mas Sugi ya. Iya. Oke, nah jadi saya tidak perlu keluarkan lagi di filternya. Jadi Bapak Ibu semua, pre-filter daripada atmosfer mini ini berbeda ya. Jadi dia sedikit berserat, Mas Sugi. Ya, seperti itu ya, lapisan tipis ini. Nah, untuk membersihkan ini perlu agak ekstra ya. Jadi kalau harus benar vakum, tapi untuk vakum jangan menggunakan alat vakum yang ada sikatnya. Oke. Betul, karena apa? Nanti ini akan merusak permukaan daripada pre-filternya, bisa sobek gitu. Dan kita tidak melakukan garasi untuk hal ini. Nah, untuk menanganinya adalah dengan menggunakan alat kecil yang ada di vakum, polos seperti ini Mas Sugi. Oke, jadi ujungnya yang ini aja yang biasa aja yang rata, bulat nih. ya, tidak ada sikatnya. Nah, caranya bagaimana? Nah, karena ini agak sensitif ya, materialnya beda, jadi kita menggunakan searah Mas Sugi dari atas ke bawah, beraturan seperti ini. Dan kecepatan vakumnya tidak boleh yang tinggi. Oke. Ya, dan kedua adalah jangan terlalu ditempel. Jadi cukup agak ada jarak lah. Dekat ya. Iya. Jangan ditekan juga, dipaksa seperti itu. Jadi secara beraturan dari atas ke bawah, udah cukup sekali gitu. Jadi tidak perlu secara random membersihkan seperti ini. Mudah, jadi cukup sekali aja dari atas ke bawah, ke bawah seperti itu ya. Jadi pertama kecepatan vakumnya tidak boleh yang keras, kedua tidak perlu ditekan seperti gini, ya. Jadi yang ketiga adalah secara teratur. Oke, Gitu, Mas. baik. Ya, semoga teman-teman EBO Leaders sudah cukup jelas ya bagaimana cara membersihkan dari pre-filter ya, yang dari atmosfer mini. Ya. Nah, coba saya cek lagi ya pertanyaan selanjutnya. Nah, ada lagi nih, Mas Hasil, pertanyaan yang masuk. Nah, di sini pertanyaannya adalah
kalau indikatornya sudah merah, tapi filternya juga belum diganti. Nah, itu kira-kira dampaknya Oke, gimana ya? nah ini juga banyak pertanyaan masuk ke saya. Jadi kalau udah tadi indikator filter sudah merah, itu harus diganti ya, Bapak Ibu. Kenapa kalau tidak diganti? Itu akan pertama, tidak akan maksimal proses filtrasi di produk ini. Kedua, udara yang dihasilkan juga tidak akan maksimal. Karena ya berarti manfaat buat tubuh juga tidak maksimal yang kita harapkan. Jadi memang harus diganti. Oke, Gitu, jadi Mas kalau Ugi. merah itu sudah diganti. Tapi sebelumnya ada kuning ya? Ada kuning. Ada orange gitu ya? Betul, kuning Nah, itu udah mungkin lampu sudah- kuning, tanda masa filternya akan mau Udah. habis. Oke, Gitu. berarti mungkin udah bisa dipesan tuh ya? Harus pesan lagi. Oke. Nah, saya juga mau ada lihat lagi nih pertanyaan yang sudah masuk. Banyak ya? Di sini ada banyak. Nah, ini kebetulan dari Bapak Lukas Chandra. Ya. Apa maksudnya HEPA filter kelas 13 di Atmosphere Sky? Oke, saya coba jawab. Jadi HEPA filter kelas 13 adalah HEPA filter yang memang dipakai untuk di proses untuk di rumah sakit atau untuk kesehatan, gitu Mas Sugi. Jadi HEPA filter itu ada kelas-kelasnya. Satunya adalah kelas 13 yang memang dipakai untuk keperluan untuk kesehatan dan medis, gitu. Nah, kelebihan dari produk kita untuk di hotel, rumah ya kan, berkantoran, kita menggunakan HEPA kelas 13 ini. Jadi standar untuk kesehatan kita pakai untuk di kehidupan kita sehari-hari. Oke. Jadi kan maksimal kan hasilnya gitu Mas Ugi. Jadi HEPA 13 ini standarnya lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Jadi memang ada kelas-kelasnya. Oke, ya terima kasih. Ya. Mungkin itu udah cukup jelas Semoga ya. menjawab ya. Menjawab ya untuk Pak Lukas. Nah, pertanyaan lagi dari Pak Anto. Ya. Nah, baiknya untuk level kecepatan kalau buat di kamar berapa ya level kecepatannya? Ini relatif. Kalau memang tidak suka dengan kebisingan suara daripada di atmosfer, kita bisa pilih night mode. Ya, kalau untuk standarnya antara 1 atau 2 gitu. Nah, kalau memang dalam jangka waktu lama tidak dipakai di ruangan tersebut, waktu dipakai pertama, diusahakan dinyalakan yang kecepatan tinggi dulu. Atau 3 kalau di atmosfer mini ini. Jadi sekitar 5-10 menit baru kita turunkan ke kecepatan 1 atau 2. Oke, gitu. begitu Jadi ya. biar cepat filtrasi di udaranya dalam ruangan. Oke, Gitu, semoga ya. itu udah menjawab ya pertanyaannya untuk Pak Anto dari Medan. Kemudian ada lagi nih, ini kita ambil satu pertanyaan lagi ya. Boleh. Mas Hasil ya, berhubung dengan waktunya. Dari Philip Viana dari Bandung, apakah Atmosphere Mini Sky dengan kapasitas 0,0024 mikron bisa disarankan untuk menyaring virus COVID? Ya, ini pertanyaannya juga tentang apakah bisa menyaring virus COVID ya? Oke, ini yang tadi di Cynthia udah jelaskan ya. Jadi untuk COVID ini dari MW Global memang kita tidak bisa sebutkan kalau ini bisa menyaring virus COVID. Tapi kalau dari sisi ukuran kemampuan filtrasinya sampai 0,0024, ya yang tadi Cynthia bilang ya, virus COVID itu 0,1, 0,2 mikron, ya memang secara logika itu menyaring. Tapi kita dari sisi MW tidak bisa membuat statement kalau ini bisa menyaring virus COVID-19 gitu. Oke. Gitu. Memang Jadi- bukan agak susah ya, tapi memang itu yang harus dijelaskan ke konsumen. Oke, begitu ya. Semoga itu menjawab sudah pertanyaannya. Nah, teman-teman Ibu Leaders, kita sudah sampai di penghujung acara ya. Kita sudah menjawab semua pertanyaannya. Tadi mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan lain, nanti juga bisa ditanyakan ke call center ya apabila ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Terima kasih teman-teman Leaders EBO yang sudah mengikuti acara hari ini. Demikian keseluruhan rangkaian acara pre-launch training hari ini. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman EBO, dan sudah saatnya kita akan undur diri. Saya Sugi dan saya Asril ya akan undur diri. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.